Apakah sudah ada respon mungkin menghubungi baik dari keluarga atau dari pihak AA-nya langsung? Ya, itu yang kita sesalkan. Setelah konferensi pers kemarin, kita berharap adanya respon yang baik dari AA ataupun dari keluarganya dengan menghubungi klien kita atau dari kami tim kuasa hukumnya. Tapi sampai saat ini terus terang belum ada respon tersebut. Jadi kami sangat menyayangkan dengan waktu yang cukup lumayan ini harusnya dari saudara AA atau dari orang tuanya atau dari keluarganya itu sudah bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini supaya jangan berlarut-larut seperti itu kira-kira. Apa namanya ini kan batasnya itu berapa lama kemarin Bang? Yang diberikan kepada untuk menghubungi gitu. Kalau batas itu terserah kita tidak sampaikan sampai batas mana, tapi yang jelas segera. Segera dalam artian itu tentu tidak berlarut-larut kan, tentu tidak sampai 2 minggu, tentu tidak sampai lewat dari 1 minggu. Artinya dalam waktu dekat ini, karena tidak ada respon yang baik, maka kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum, baik itu dari sisi hukum pidana maupun nanti dari hukum perdatanya. Oke, dengan tidak merespon ini udah kesiapan membuat laporan kah atau gimana Bang? Ya, benar sekali. Jadi akibat dari ketidakresponan ini, kami dalam waktu dekat akan membuat laporan polisi untuk pidananya. Jadi karena di sana ada unsur bujuk rayu, ada unsur janji-janji yang diberikan, bahkan ada video yang dikirimkan langsung kepada WhatsApp klien kami, itu berupa video sure. Jadi itu adalah cara yang bersangkutan AA ini, terduga AA ini, untuk mencoba membawa klien kami ini di bawah pengaruh dia gitu lah kira-kira, agar jadi seakan-akan untuk menakut-nakuti lah kira-kira begitu. Jadi supaya ya si AA ini bisa tetap berhubungan dengan klien kami. Ini kan HPL-nya tadi dibilang sama Ical kan katanya kan akan maju nih Bang. Nah untuk masalah pelaporan ini kan juga akan lebih cepat atau gimana nih Bang? Karena kan pasti butuh keterangan dari Ical juga sebagai saksi. Lebih cepat. Kita sudah mengkaji beberapa pasal, ya diantaranya salah satunya pasal 378, ya itu juga kita kaji, karena dari rangkaian peristiwa itu sampai dengan adanya surat pernyataan bahwa dia akan menikahi, itu kan bagian dari semua janji dia. Artinya rangkaian tipu daya, rangkaian janji-janji, rangkaian kebohongan ini kan berbohong dia, nggak menempati janjinya. Nah itu kita anggap sebagai niat dia bahwa memang dia itu hanya ingin memanfaatkan klien kami, bukan untuk mempertanggungjawabkannya. Ini akan dijerat pasal apa aja nih Bang? Kira-kira Bang, dan ancaman hukumannya berapa lama? Ini akan pidana aja atau juga perdata? Ya, kalau untuk ancaman pidananya, kalau untuk 378 kan itu dia di 4 tahun. Tapi ada pasal lain yang sedang kami siapkan. Tapi kami tidak akan membuka di dalam hal ini. Yang jelas ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Kan kalau sebelumnya kamu bilang katanya pernah ada ya rayuan dari tim sana untuk apa namanya jangan gak usah dilanjutkan gitu. Ini juga nggak ada sama sekali. Iya, terakhir kontekan sama lawyernya itu dia cuma ada sebuah pengancaman juga. Jadi waktu pas viral pertama kali yang di bulan apa ya? Agustus, Juli Agustus, videonya kayaknya sampai ke mereka. Terus lawyernya itu kirim video itu, terus dia bilang keren, kita bikin panjang ini urusan. Gitu. Oh, pada saat itu ada ucapan bakal dia juga kayak menantang lah gitu ya. Akan memperpanjang ini. Sobat, kalau misalkan dari pihak keluarga juga nggak ada sama sekali nih Bang, dari keluarga yang pihak AA-nya juga nggak ada satupun. Justru itu yang sangat kita sayangkan. Saya yakin, kita yakini kalau keluarganya juga menonton. Atau dari AA sendiri juga pasti menonton. Makanya ini kan anak harus jelas identitasnya. Harus jelas siapa bapaknya. Jadi kita berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 itu, di sana kan menjelaskan bahwa hubungan keperdataan antara anak di luar nikah itu melekat kepada ayah biologisnya, baik keluarganya. Jadi bukan hanya ayah biologisnya, termasuk keluarganya.
Nah, di sana juga dimungkinkan untuk hak waris, perwalian, macam-macam. Jadi intinya bagaimana memastikan supaya anak yang ada dalam kandungan ini jelas asal usulnya. Begitu kira-kira. Jadi itu langkah yang akan kami ambil baik secara pidana dan juga perdatanya. Masih aman, Neng? Kecapean ya. Oke. Bang, berarti ini pidana aja kan ada perdata juga ya, Bang? Pidana juga, tentu kan pidana itu bagian dari perbuatan melawan hukum ya nanti. Perdata kan ada, tapi kan kita majukan pidananya dulu. Karena seperti yang kita bilang tadi, banyak orang yang bilang mereka suka sama suka, mau sama mau. Jadi dia kan mau karena adanya tipu daya, karena adanya bujuk rayu, karena adanya janji-janji. Dan itu diwujudkan dengan surat pernyataannya. Surat pernyataannya jelas dia mau menikahi. Ini saya bacakan ya. Nah, di dalam surat pernyataan yang dibuat ini menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas kehamilan saudari Frigielda untuk menikahi dan bertanggung jawab kepada calon istri dan anak saya. Adapun batas waktu yang ditentukan paling lama 21 hari dari tanggal 24 Juni 2025. Ya kan? Kalau kita mengacu ke sini 21 harinya berarti kan di bulan Juli. Sekarang sudah Desember. Nah, intinya ini orang si A ini memang sengaja dia mengingkari semuanya. Sengaja dia membuat janji-janji yang memang tidak bisa ditepati kan itu kira-kira. Jadi mau sama maunya klien saya ini atau suka sama sukanya itu bukan karena begitu saja dia menyukai, bukan, tapi karena ada tipu dayanya tadi, karena ada bujuk rayunya gitu loh. Seperti itu kira-kira. Kamu nih udah siap nih, kan bukti udah banyak ya Bang dan Ya. Udah banyak sekali dikumpulkan gitu kan. Kamu sendiri siap gak sih kalau misalkan ini sampai di proses hukum gitu, maksudnya kan nanti juga ada kamu yang mungkin bakal tahu gitu kan, kamu udah siap belum gitu? Siap, karena dari awal aku udah memberi kesempatan untuk dia memberikan itikat baik, tapi sampai sekarang enggak. Jadi aku rasa dengan cara ini mudah-mudahan bisa bikin dia jerah. Kan kalau sekarang kan kita lihat kasus-kasus dugaan kehamilan segala macam kan panjang ya prosesnya. Ya, kayak RK sama dengan maksudnya apakah jalur yang ditempuh akan kemungkinan sangat besar seperti itu. Yang abang incar apanya sih yang paling utama nih abang incar, tes DNA-nya kah atau apanya untuk membalikin keadaan lah misalnya gitu. Tentu yang paling diincar adalah bagaimana klien saya kami pastikan baik kerugian secara material dan imaterialnya itu tercapai. Jadi kalau memang si AA ini tidak mau menikahi, ya kalau ya tidak mau menikahi, tentu kan ada kerugian yang ditimbulkan kepada klien kami. Misalnya apa? Saat biaya kehamilan, saat nanti biaya persalinan, saat nanti anak ini lahir, dan anak ini sampai tumbuh berkembang dan besar. Tentu kan sebagai ayah biologis, dia harus bertanggung jawab. Gitu. Ditambah lagi, itu bicara material. Bicara imaterialnya, klien kami ini sekarang harus menanggung rasa malu. Tapi semua itu dilakukan, semua itu dia berani tampil di media, itu kan untuk memperjuangkan anaknya. Tidak lagi berpikir harga dirinya, tidak lagi berpikir kehormatannya. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah bagi seorang perempuan tampil di TV, disaksikan banyak orang, tampil di media disaksikan banyak orang. Bagaimana rasa malu keluarga? Itu nggak bisa ternilai. Kalau bisa dinilai dengan uang, ya mungkin itu sudah miliaran triliunan bahkan. Itu kan nggak bisa dinilai materialnya ini. Nah, kami harus memastikan juga supaya klien kita ini, Frigielda ini, mendapatkan keadilan bagi dia. Jadi jangan sampai di luar sana ada yang bilang suka sama suka kok dibela, mau sama mau kok dibela. Saya ingatin ya, mau sama mau klien saya ini karena ada bujuk rayu. Kenapa dia mau? Karena ada bujuk rayu. Sama halnya ketika gini, kita mau beli rumah. Nah, karena ada orang yang ngomong, nanti kalau kamu dapat beli rumah ini, nanti kita kasih diskon, nanti kita kasih permudah, nanti kita bantu di bank segala macam. Kan akhirnya orang mau ngambilnya. Itu mau sama mau nggak? Mau sama mau kan?
Itu juga klien kami, mau sama mau, tapi ada di sana unsur janji-janji, ada di sana unsur bujuk rayu, begitu loh. Berarti sekarang tahapnya itu sudah sampai mana bang? Maaf. Tahapnya sekarang, terus terang ya, saya juga, kami juga jadi tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia, bukan sedang lagi ya, akan segera mempersiapkan langkah hukum pidananya. Jadi langkah hukum pidana ini harus kami ambil sesuai dengan hasil gelar perkara yang kami lakukan, sesuai dengan hasil dari bukti-bukti yang kami miliki, mulai dari bukti chatnya, mulai dari bukti adanya pengiriman video surnya, mulai dari adanya pernyataan, mulai dari ada ancaman untuk meminum obat agar digugurkan. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang kami miliki itu sudah banyak. Itu akan kita bawa nanti ke hadapan penyidik, di hadapan kepolisian, supaya ada efek jerak, ada konsekuensi hukum kepada yang bersangkutan si A ini. Karena terus terang dia itu sudah tidak punya niat baik. Dari konferensi pers kami hari Selasa sampai saat ini hari Minggu, harusnya sudah ada etikat baik. Nggak mungkin lah si A ini nggak menonton atau keluarganya nggak mungkin nggak menonton. Begitu kira-kira. Ada pesan untuk AA bang? Pesan untuk AA, dari kami tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia yang akan mengadvokasi saudari Icel sampai dia mendapatkan keadilan. Kami meminta kepada saudara untuk segera berkomunikasi dengan kami, untuk segera memberikan hati dan pikirannya dalam rangka penyelesaian ini. Dan kami berharap saudara tidak terpancing dengan hasutan-hasutan, masukan-masukan dari orang-orang. Yang perlu saudara pikirkan sekarang bagaimana nasib anak saudara ini. Karena dia punya hubungan perdata, punya hubungan secara garis keturunan dengan ayah biologisnya. Begitu aja. Sorry bang, boleh jelasin kira-kira unsur dugaan pasalnya nanti apa aja bang ya? Udah disiapkan kan? WD. Unsur dugaan pasalnya itu banyak. Banyak ya? Banyak dugaan pasalnya itu. Tadi kan saya sebutin salah satunya aja. 378 tadi. Nah, tapi kan itu juga nanti kita akan konsultasikan dengan pihak kepolisian. Yang mana yang lebih masuk, yang mana yang lebih cocok. Karena pengacara itu kan punya strategi bang. Kadang kita mengatakan ini, ya strategi yang lain yang kita pakai itu hak kewenangan kami. Kemungkinan berlapis bisa. Intinya ada yang ancaman hukuman 4 tahun, ada juga yang ancaman hukuman di atas 10 tahun. Itu rencananya mau kapan bang? Dalam waktu dekat lah. Waktu dekat ya? Ya. Oke, berarti ini kan ya maksudnya kasus-kasus seperti ini kan mungkin akan ada banyak ya pro kontranya apa. Berarti udah siap sampai akhir nih bang ya untuk membela si Icel nih sampai dapat keadilan. Saya sudah sampaikan tadi, kita dari KNI totalitas. Kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia akan totalitas mengadvokasi kasus yang sedang dialami oleh saudara klien kami, saudari Icel. Jadi, kami akan memastikan bahwa hak anak dalam kandungan ini, hak identitasnya, seperti disampaikan tadi, itu harus kami perjuangkan untuk keadilan. Dan kami juga berharap semua warga di Indonesia yang tercinta, dukunglah. Karena perempuan ini sekarang butuh dukungan. Tidak mudah tampil di media dalam kondisi seperti ini. Dengan menanggung semua harga diri dan kehormatan dia beserta keluarganya. Sorry bang, berarti close untuk kalau misalkan dia udah deh daripada ke jalur hukum nikahin aja gimana tuh bang kalau sampai terjadi seperti itu bang? Wah kalau itu mau urusan Icel lah. Masih mau nggak nikah sama dia? Kalau misalkan akhirnya dia memutuskan udah deh nikah aja daripada ke jalur hukum, karena kan kamu punya bukti-bukti yang banyak ya, Cial ya, maksudnya punya bukti yang cukup kuat gitu ya bang ya. Iya. Gimana kalau akhirnya dia memberikan solusi tersebut? Enggak sih. Enggak ya? Berarti udah fix nggak akan mau ya? Karena kalau misalkan mau nikahin dari awal aja. Siap. Tidak harus tampil di media ya. Oh ya sorry bang, kan Ya. dia dulu pernah melempar ke kuasa hukum ya si Andres tuh waktu punya surat perjanjian itu. Apakah udah ada hubungan sama kuasa hukum tersebut? Saya juga nggak tahu itu benar dia itu kuasa memberikan kuasa hukum. Sekarang gini lah,
Kalau memang kuasa hukum tentu kan harus ada surat kuasanya bang. Jadi kita sampai sekarang ini juga, kemarin dia nunjukin surat kuasa nggak? Nggak nunjukin. Terus bagaimana kami menanggapinya? Makanya kemarin diceritakan oleh Icel, ya kami sih bukan berarti bagaimana ya. Kita namanya rekan sejawat, kami juga nggak tahu apakah dia megang surat kuasa atau tidak. Tapi selayaknya, kalau memang dia bertindak sebagai kuasa hukum si AA kemarin, harusnya memberitahukan dulu surat kuasanya, menyampaikan dulu surat kuasanya, sehingga apa yang dia sampaikan itu benar-benar mewakili daripada si AA ini. Jadi terkait masalah itu, kami anggap itu bukan mewakili. Tapi masih buka pintu untuk komunikasi ya bang? Komunikasi udah pasti, kan saya udah bilang tadi. Kerugian imaterial dan material itu harus kami pertahankan, harus kami perjuangkan. Dan hak anak, identitas anak ini kan harus dipastikan juga. Jadi jangan sampai sekalipun tidak dinikahi, tapi anak tetap bang, hubungan perdatanya dengan orang tua biologis itu tetap. Itu udah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 itu nggak bisa tawar-menawar. Gitu. Oke, siap. Berarti menarik ya, kemarin abang juga bilang siap untuk tes DNA ya, pokoknya. Wih. Untuk itu ya. Kita gini loh, tes DNA itu memang setelah dia lahir. Tapi kenapa saya mengatakan kemarin siap tes DNA? Karena kami meyakini memang yang bersangkutanlah ayah biologisnya. Dari mana? Dari histori chat mereka. Dari mana lagi? Dari surat pernyataannya. Dari mana lagi? Dari isi chat mereka. Bahwa saya belum mau punya anak. Berarti kan secara langsung dia mengakui ini anak. Itu kira-kira bang. Kalau dari aku mungkin buat Unrest, kalau misalkan memang kita udah nggak bisa selesai dengan cara yang baik, mungkin kita selesaikan lewat jalur hukum aja.